Selamat siang Bapak-bapak bersama Diakon. Kami dari tim aspirasi Pak Edgar Tanur datang bersama barang milik Gereja Santa Teresia Kepemananu, hadir untuk serahkan motor ini. Sebelumnya mohon maaf, memang kami mengganggu aktivitas hari ini. Mungkin ada kegiatan lain yang lebih penting, tapi karena bersama dengan penyerahan motor ini maka kami mengganggu aktivitas warga yang ada di Gereja Santa Teresia. Yang kedua, ini nanti langsung saja acara penyerahan ini kita akan awali dengan pembacaan berita acara. Ini memang ada tertulis nama Romo Gradus, tetapi nanti terakhir atas nama Romo dan tanda tangan saja. Tidak ada imbas hukumnya, tidak ada. Hanya legalitas barang ini untuk pertama datang ke tingkat kementerian, maka tanda tangan itu hanya berfungsi untuk itu. Karena kalau kita tunggu Romo di sudah barang ini kapan pulang, terus barang ini nanti bagaimana? Ini pertimbangan dan informasi supaya diketahui. Berita acara serah terima bantuan motor sampah roda 3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Edgar Tanur SH, anggota DPR RI nomor A53 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024. Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Pertama, nama Edgar Tanur SH, jabatan anggota DPR RI fraksi PKB, alamat Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama Romo Gradus Salu PR, jabatan Pastor Paroki Santa Teresia Kepemananu, alamat Jalan Yosudarso Kepemananu. Dalam hal penitipan ini bertindak untuk dan atas nama Paroki Santa Teresia Kepemananu, segi rumah aspirasi DPR RI Kabupaten Timur Tengah Utara. Selanjutnya disebut pihak kedua. Menimbang dan seterusnya, berdasarkan hal tersebut di atas, guna mendukung tersedianya motor sampah roda 3 dimaksud dan sambil menunggu proses bantuan selesai, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani berita acara penyerahan barang milik negara yang diatur sebagai berikut. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima penyerahan barang dari pihak pertama berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam kondisi baru, lengkap dan berfungsi dengan baik, yang rinciannya sebagaimana tersebut pada lampiran berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua, dengan ditandatanganinya berita acara ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua. Yang ketiga, berita acara penyerahan ini merupakan serah terima kepemilikan. Yang keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan berita acara ini, maka kedua belah pihak sepakat dan sanggup untuk memperbaikinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangka satu, masing-masing berbeda dan mempunyai kekuatan yang sama seperti yang pertama dan pihak kedua. Pihak pertama, anggota DPR RI fraksi PKB Bapak Edgar Tanur SH. Pihak kedua, Romo Paroki Santa Teresia Kepemananu, Romo Gradus Salu. Saya minta kesediaan Pak Diakon atas nama dari sini.
Terima kasih Diakon. Dengan ditandatanganinya acara Diakon, maka resmi kami tinggal di sini. Tapi sebelumnya ada satu pesan yang akan disampaikan oleh Pak Edward dan juga langsung oleh Baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Depot bersama Dewan Pembina Tanah Kerja. Selamat siang untuk semua. Hari ini terjadi peristiwa yang cukup kita sungguh luar biasa. Umat Kristiani oleh Bapak Edward Tan diutus oleh umat Kristiani yang ada di Dekan APTU untuk ke Jakarta untuk sebagai penyambung lidah kita yang ada. Beliau mengatakan, kita umat Kristiani semua percaya sama Santo Thomas. Percaya baru lihat baru kita percaya. Kalau beliau bilang tidak, saya buat sehingga umat itu percaya. Beliau bilang kalau iman tambah perbuatan itu mati. Perbuatan tambah iman itu mati. Wujud kepedulian beliau sangat tinggi untuk kita umat Kristiani yang ada di sini. Oleh karena itu beliau minta, mari kita saling mendukung, mendoakan. Semoga beliau memperoleh kesehatan dan terus berjuang. Karena kita beragama ini bukan untuk melihat Tuhan Allah, kita melihat kasih Allah. Kasih Allah itu seperti apa? Dalam wujud nyata, tinggal laku dan perbuatan terhadap sesama. Apa artinya kita masuk agama menurut beliau? Lalu perbuatan kita tidak sesuai dengan aturan agama, hukum kasih, apa artinya kita masuk agama? Itu lebih baik kita berkasih daripada kita masuk salah satu agama yang menjadi oleh karena itu saya tidak berkorban, tapi inilah pesan beliau bagaimana umat Kristiani yang ada di situ. Beliau tadinya ditolak di negerinya sendiri, dihina di negerinya sendiri ketika 2020. Tapi 2020 beliau dipuji di negeri ini sendiri. Tapi beliau bilang begini, saya dipuji tidak bertambah. Saya akan berjuang terus menerus untuk memenuhi segala kebutuhan umat yang ada di sini. Yang penting kita saling mendoakan, saling mendukung beliau sehingga ke depan kita bisa dapat lagi bantuan seperti ini atau lebih besar daripada. Oleh karena itu dari tempat ini saya orang tertua sebagai perpanjangan tangan beliau atau juru bicara yang beliau saya menyampaikan hati ini, semoga jangan lagi dusta di antara kita dan kita. Tadinya 2019 TTU beliau punya suara hanya 3.250 suara. Tapi beliau punya bantuan di TTU ini sudah mendekati triliunan rupiah untuk itu. Tidak berhenti di situ. Beliau mengatakan bahwa tahun depan bantuan khusus untuk TTU lebih besar lagi. Yang penting persiapkan kelompok secara baik. Karena beliau sendiri tidak bisa bantu orang per orang kecuali kelompok. Saya sendiri dan teman-teman ini yang makin dekat dengan beliau tidak memberikan sesuatu kecuali kami punya kelompok. Oleh karena itu, mari saya ajak atas nama beliau, saya ajak seluruh umat di Santa Teresa ini, mari bentuk kelompok dan berpihak religi untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetap kita mendukung beliau supaya kalau boleh kita punya kebutuhan kita dapat. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan buat beliau. Kurang lebih saya mohon maaf. Pepatah mengatakan begini, tiada garu yang tiada. Kalau ada garu yang pecah, jangan simpan. Kalau ada garu yang patah, jangan simpan di pipi, buang dia. Mohon maaf apabila tadi saya dalam penyampaian saya menyinggung perasaan diakon bersama pengurus-pengurus gereja yang ada di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Pip. Informasi untuk kita di Santa Teresia. Memang ini hadiah Pak Edward untuk kita 2021. Ini anggaplah hadiah Natal menjelang tahun baru. Nesleo itu dapat UPO 200 juta. Mereka sudah bangun habis, mereka punya kandang sapi, motor 3 roda seperti ini juga sudah ada di Nesleo. Terus sapi 8 ekor sementara transaksi, tinggal kasih turun di mereka punya kandang. Terus rumah pabrik pupuk dan kantornya sementara di mana. Nah, ini luar biasa karena kami di Nesleo juga waktu itu Pak Edward juga ditolak. Terus jadi ini sama dengan Pak Edward hadirkan pabrik pupuk organik di Peruki Nesleo. Pabrik di Jakarta, Pak Edward mau datang ke kota Keva khususnya Nesleo dan sedang dibangun di kebun Peruki Nesleo. Terus Gereja Immanuel juga dapat motor yang sama. Kita punya sesama Muslim, itu mereka juga dapat satu unit motor tapi dikelola oleh NU supaya bisa melayani seluruh umat. Terus Sasi dapat kolam ikan yang lengkap namanya Bioflok, itu nilainya hampir 200 juta. Nanti tahun depan tahun ini juga nanti ada beberapa gereja yang ada di Pentumbar, Jawa Barat, baik itu jadi informasi yang kedua kembali dengan satu pesan yang dititipkan dari umat Peruki Santa Teresia untuk Pak Edward soal barang mandiri kepada yang mewakili saya persilakan. Selamat siang, saudara Prian. Pada tempat pertama, saya mau mengutip kata bijak dari seorang biksu tua yang mengatakan bahwa jika seseorang memberi, maka jangan melihat dari wujud materialnya, tapi lihatlah niatnya. Jadi dari situ saya mau mengatakan bahwa motor 3 roda itu dia lambang, tetapi yang kami umat Santa Teresia mau melihat hati, kepekaan hati dari seorang bapak yang berkantor. Dan itu kami sangat berterima kasih mewakili semua Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua Lingkungan di sini, semua kami menyampaikan terima kasih banyak atas niat, atas kepekaan hati, solidaritas hati kami. Itu luar biasa. Kemudian ini satu hal positif dan secara tidak langsung bisa mempengaruhi secara luas. Saya tidak mau berbicara dalam ranah politik, tetapi ini satu hal yang baik. Hal yang baik. Kalau memang bapak mereka dalam ini oke politik, tapi kami awam ya, dalam katakan politik kami awam, tetapi kami hanya melihat niat baik dari Bapak Edward. Itu saja. Jadi dari sini saya juga mau menyampaikan sedikit usulan saya. Nanti Bapak Edward juga kebetulan ini dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak Edward tolong memperhatikan ekokultural Kucuk. Maksudnya hutan-hutan ulayat, hutan-hutan tradisional itu harus dipertahankan. Ini dari sebelum kita lahir, kita punya nenek moyang yang jaga. Nah dalam perkembangan waktu ada sembarang macam investasi supaya PAD ada daerah menurut saya tidak ideal, tidak pas. Karena itu dari dulu. Jadi tolong perhatikan ekokulturalnya itu seperti itu. Lingkungan yang dari dulu kita punya yang sudah wariskan, tidak boleh seorang bule atau Cina datang dan dia bilang saya mau pakai ini, beli ini untuk nanti buat villa apa dan lain sebagainya. Itu baik saat ini, tetapi kasihan masyarakat misalnya beberapa kejadian di tempat lain, mereka membuat tambang itu di sekitar pegunungan itu, dan itu ada sawah-sawah. Nah kalau seandainya terjadi ini sawah-sawah habis tambang, ini mau cari dari mana? Jadi ini kita menggali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi ini saya mau memberikan pencerahan sedikit, masukan sekali. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Diakon untuk informasinya. Memang yang Diakon omong itu juga viral di medsos. Bagaimana Komisi 4 sudah ada Bapak Edward di sana. Selalu omong tentang itu, malah siapa yang berani mau alihkan itu menjadi bisnis.
daripada mungkin ada yang sedikit. Tapi